Adapun materi pertama yang ingin kami sampaikan di sini mengenai evolusi konsep kewirausahaan. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai evolusi konsep kewirausahaan, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan evolusi. Nah, evolusi di sini bisa diartikan sebagai perubahan. Dan evolusi konsep kewirausahaan di sini adalah perubahan yang dialami oleh konsep kewirausahaan. Evolusi kewirausahaan sendiri adalah perubahan definisi dari kewirausahaan lama ke definisi kewirausahaan yang baru. Pada awalnya, kata kewirausahaan berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre, yang berarti melakukan. Dengan demikian, wirausahawan bisa diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan, mengorganisir, dan mengatur. Namun, definisi tersebut masih terlalu umum, sehingga diperlukannya penggalian yang lebih dalam terkait definisi ini. Selanjutnya, jika melacak jejak sejarah istilah kewirausahaan, maka kita harus kembali ke abad 18 di Perancis, yang dimana seorang ekonom bernama Ricard Cantillon menghubungkan suatu kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi dengan wirausahawan. Selain itu, praktik kewirausahaan juga bisa dilacak di Inggris selama periode yang sama. Revolusi industri telah terjadi di mana para wirausahawan memainkan peran yang sangat penting dalam mengambil resiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, selama beberapa berikutnya ada upaya-upaya untuk mendefinisikan kewirausahaan sehingga ada definisi baru dari kewirausahaan itu sendiri, yakni yang pertama yaitu kewirausahaan mengandung suatu kegiatan kerja yang secara umum berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin. Ia adalah suatu fenomena yang terjadi dalam aspek kepemimpinan yang sangat luas. Yang kedua yaitu dalam kewirausahaan ada kesepakatan bahwa kita berbicara mengenai kebiasaan yang mencakup. Yang pertama yaitu pengambilan inisiatif. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di sini kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengarahkan sumber-sumber dan situasi kepada perkiraan praktis. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu pengambilan resiko dari kemungkinan gagal. Selanjutnya, saat ini seorang wirausahawan dipandang sebagai inovator atau seorang pembangun yang mengenal atau meyakini dan menangkap kesempatan yang dapat mengubah peluang menjadi ide yang dapat dijual sebagai peningkatan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Kemudian, para wirausahawan di sini dapat diartikan juga sebagai katalis progresif dalam perubahan di dunia usaha. Mereka adalah pemikir independen yang berani mengambil langkah berbeda dari orang lain. Nah, itulah evolusi atau perubahan konsep kewirausahaan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mitos kewirausahaan. Adapun mitos yang pertama mengenai kewirausahaan yaitu wirausaha merupakan orang yang cenderung bertindak namun bukan pemikir. Walaupun memang benar bahwa wirausahaan cenderung merupakan orang yang lebih suka bertindak, namun tidaklah benar apabila mereka bukan digolongkan sebagai orang yang pemikir. Nah, yang kedua yaitu mengenai mitos kewirausahaan yang merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir. Selama ini,
Banyak pihak yang lebih percaya bahwa kewirausahaan tidak bisa diajarkan ataupun dipelajari. Sudah sejak lama masyarakat percaya bahwa ciri-ciri kewirausahaan dalam diri seseorang merupakan bakat bawaan yang dibawanya sejak lahir. Ciri-ciri ini misalnya mencangkuk agresivitas, berinisiatif, semangat, bersiap menanggung risiko, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan terampil dalam membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu mengenai wirausahaan yang merupakan penemu hal baru atau inventor. Pemikiran bahwa kewirausahaan selalu merupakan penemu hal baru atau inventor muncul karena kesalahpahaman. Memang banyak kenyataan cukup banyak penemu yang kemudian menjadi wirausahaan. Tetapi juga kenyataan menunjukkan bahwa wirausahaan yang bukan penemu hal baru. Selanjutnya yang keempat yaitu wirausahaan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Nah, pandangan bahwa wirausaha cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial terjadi karena beberapa individu pengusaha ternyata berhasil mengembangkan perusahaan yang sukses setelah mengalami drop out dari sekolah maupun sekolah menjadi berhenti karya. Selanjutnya yaitu mengenai mitos kewirausahaan dipandang memiliki ciri tertentu. Banyak tulisan dalam buku maupun artikel mengenai kewirausahaan yang memuat daftar ciri-ciri wirausahaan yang berhasil. Ciri-ciri ini seringkali tidak diperiksa kesalahannya, cenderung dihasilkan dari peneliti terhadap kasus-kasus tertentu dan seringkali tidak dilakukan dengan membandingkannya terhadap ciri-ciri orang yang bukan berwirausahaan. Selanjutnya yaitu mengenai wirausaha hanya tertarik kepada uang. Perilaku diakui bahwa sebuah perusahaan membutuhkan modal atau uang agar bisa bertahan hidup. Memang benar, banyak perusahaan yang gagal karena kondisi keuangannya tidak sehat, tetapi kenyataannya yang menunjukkan bahwa ketersediaan modal atau uang belum tentu bisa mencegah kebangkrutan sebuah perusahaan. Selanjutnya mengenai keberhasilan wirausaha itu tergantung pada nasib baik atau kemujurannya. Berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat memang merupakan keuntungan bagi seseorang, tetapi kemunjuran baru akan terwujud apabila persiapan seseorang sesuai dengan peluang yang ia hadapi. Selanjutnya yaitu mengenai ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahaan. Seringkali dikatakan bahwa terlalu banyak perencanaan maupun evaluasi justru akan membawa masalah, yaitu membuat kita menjadi memiliki keraguan untuk bertindak sehingga menjadi lumpuh karena malas bergerak. Di masa sekarang, pernyataan itu tidak lagi berlaku karena pasar maupun dunia usaha penuh dengan persaingan, sehingga diperlukan pemikiran yang matang, perencanaan yang rinci, dan persiapan yang matang. Selanjutnya yaitu mengenai mitos lebih banyak wirausaha yang gagal daripada yang berhasil. Memang benar bahwa kebanyakan wirausaha berulang kali mengalami kegagalan sebelum mampu mencapai keberhasilan. Kegagalan memang memberikan banyak pelajaran kepada orang yang bersedia belajar dari pengalaman tersebut, dan ternyata kegagalan seringkali mampu membawa seseorang pada keberhasilan. Selanjutnya yaitu mengenai wirausahaan adalah pengusaha yang bersifat untung-untungan. Banyak pihak yang
melihat wirausaha ini seakan-akan merupakan pengusaha yang perilakunya sangat untung-untungan. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa wirausahaan biasanya memilih jenis kegiatan dengan resiko yang sedang maupun resiko yang bisa dihitung. Selanjutnya yaitu adapun pendekatan konsep kewirausahaan menurut pandangan makro. Pandangan makro terhadap kewirausahaan menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seseorang wirausahaan. Faktor-faktor ini mencangkup berbagai proses dari luar eksternal yang seringkali berada di luar kendali seseorang wirausahaan. Dalam pandangan bersifat makro ini terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan lingkungan, pendekatan keuangan, dan pendekatan perpindahan. Pendekatan lingkungan itu adalah cara pandang terutama yang berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang terpengaruh terhadap pola hidup seseorang sehingga menyebabkannya dia memiliki potensi atau tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahaan. Faktor ini bisa berpengaruh positif maupun negatif terhadap munculnya keinginan untuk memulai kegiatan sebagai wirausahaan. Pendekatan keuangan. Pendekatan ini terutama memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Sebagian pihak memang memandang kewirausahaan hanya sebagai proses mengembangkan atau menggandakan uang. Sementara pandangan lain berpendapat bahwa proses keuangan ini hanyalah salah satu segmen dari kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya, pendekatan perpindahan. Cara pandang ini didasarkan pada fenomena kelompok. Dikatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong ataupun menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang wirausaha menjadi wirausaha. Selanjutnya yaitu mengenai pandangan makro. Pandangan makro ini membahas mengenai faktor khas yang ada dalam kewirausahaan. Dengan pandangan makro terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan ciri, pendekatan peluang usaha, dan pendekatan strategis. Pendekatan ciri semacam ini berusaha mempelajari ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil mengembangkan usaha, sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru, maka diharapkan akan dapat meningkatkan peluang para peniru tersebut untuk juga mencapai keberhasilan menjalankan usahanya. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan peluang usaha. Pendekatan ini memfokuskan penelitian terhadap peluang dalam tumbuhnya wirausaha, menemukan gagasan usaha, selanjutnya mengembangkan gagasan tersebut menjadi konsep usaha dan memanfaatkan peluang usaha merupakan bidang-bidang yang dianggap penting dalam bidang ini. Oleh karena itu, pendekatan ini menganggap kreativitas serta pemahaman pasar merupakan 2 aspek dasar yang penting. Selanjutnya mengenai pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sustain. Pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha. Kewirausahaan merupakan proses di mana individu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan kegiatan kewirausahaannya. Dan ternyata berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap setiap kejadian dalam proses entrepreneurial ini. Pendekatan ini memusatkan perhatian terhadap proses yang terjadi dalam kegiatan kewirausahaan dengan mempertimbangkan pengaruh berbagai faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu inisiatif. Inisiatif seseorang atau sekelompok orang mengambil inisiatif untuk menjalankan usaha. Yang kedua, berbagai jenis sumber dikumpulkan atau diorganisasikan dalam rangka mencapai tujuan dari usaha. Yang ketiga, pengaturan. Pihak yang berinisiatif tadi menjalankan pengaturan terhadap organisasi usaha. Yang keempat, otonomi.
otonomi. Pemegang inisiatif ini memiliki kebebasan tertentu untuk menggunakan maupun mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Yang kelima, resiko. Keberhasilan atau kegagalan usaha yang dijalankan juga ditanggung oleh karyawan. Yang keenam, lingkungan. Usaha ini dilakukan dalam lingkungan di mana terdapat peluang berbagai sumber pesaing yang keseluruhannya bisa mempengaruhi terhadap setiap tahapan-tahapan yang ada perkembangan usaha. Perkembangan usaha memiliki 4 tahapan, yaitu munculnya gagasan inovasi, tahapan munculnya unsur pemicu, tahapan implementasi, dan tahapan tumbuh. Pada setiap tahapan dari pertumbuhan usaha terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan, faktor sosial, pribadi, dan faktor implementasi. Baik, selanjutnya adalah pendekatan perspektif kewirausahaan. Yang pertama-tama kita harus ketahui yaitu kewirausahaan, yang mana kewirausahaan ini adalah suatu nilai atau sebuah nilai yang diwujudkan dalam perilaku manusia dan yang dijadikan sebagai produk dan dibutuhkan untuk mengembangkan suatu usaha, dapat berupa semangat, perilaku, atau sopan, etika. Dan kemampuan ini untuk mengarahkan manusia untuk mengolah suatu usaha dan menciptakan serta menerapkan cara kinerja yang baik. Selanjutnya, inventaris. Inventaris di sini adalah suatu usaha atau suatu kegiatan yang diperlukan untuk mengumpulkan data terkait dengan ketersediaan barang yang kita miliki maupun barang yang ingin dikelola. Selanjutnya, inventarisasi di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu inventarisasi kualitatif, yang kedua inventarisasi kuantitatif, dan yang ketiga adalah inventarisasi etis dan inventarisasi strategis. Nah, ini semua adalah langkah-langkah untuk mencapai suatu usaha yang maksimal. Nah, pada tahap ini perlu dibandingkan hasil dari sekian banyak langkah-langkah. Dari hasil tersebut akan dibandingkan dengan tahapan-tahapan dari wirausahawan sendiri. Tahapan seperti tahapan dini, tahapan pertengahan karir, maupun tahapan akhir. Selanjutnya adalah pendekatan multidimensi. Adapun pendekatan multidimensi merupakan pendekatan yang menggabungkan individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Adapun faktor-faktor yang terkait dalam masing-masing dimensi tersebut adalah individu. Maksudnya pendekatan ini berasal dari diri individu seperti keinginan untuk menjadi sukses, mengatur kebebasan diri, kepuasan kerja, dan lain-lain. Adapun faktor yang kedua yaitu lingkungan. Maksudnya lingkungan pendukung dari suatu individu. Lingkungan di sini maksudnya sebagai kesediaan modal, kesediaan pemasokan dan konsumen, ketersediaan lahan, sampai kepada bagaimana respon masyarakat terhadap produk yang dibuat tersebut. Dan yang ketiga adalah organisasi. Maksudnya bagaimana strategi dari suatu wirausaha seperti mendiskusikan fokus produksi atau jasa, memperhatikan supply dengan perubahan kebijakan pemerintah sampai pesaing sejenis. Dan terakhir proses, maksudnya bahwa dari semua hal tersebut akan terlaksana dalam sebuah proses. Pada tahap inilah para organisasi dalam sebuah wirausaha menemukan peluang usaha, mengumpulkan sumber yang diperlukan, sampai bagaimana produk tersebut dipasarkan yang diharapkan mampu menjadi keinginan masyarakat dan pemerintah.